beberapa hari kemarin gue tuh ketemu isu yang menarik. Gue tuh ngeliat Ferry Irwandi gitu. Awalnya dia itu tiba-tiba nge-live, terus pas gue lihat judulnya tuh unik banget gitu. Jadi dia itu nge-live memang sengaja karena dia pengen buktiin bahwa santet itu benar atau enggak gitu. Jadi memang karena santetnya itu tuh memang di jam 12, jadi dia pengen ngeliatin gitu bahwa beneran gak terjadi dan banyak orang yang bakal lihat kan kalau sambil nge-live gitu. Nah, sampai jam 12 itu ternyata tidak terjadi apa-apa dan malah dia tuh dapat 36 juta yang akhirnya dia donasiin uangnya gitu untuk bayarin kuliah orang. Yang bikin gua tertarik itu adalah bahwa tentang cara dia untuk keberaniannya gitu untuk membuktikan tentang santet. Terus beberapa hari kemarin gue tuh lihat dia tuh ke podcastnya Deddy Corbuzier kan. Gue nonton juga tuh, dia tuh ngomong banyak hal dan menurut gue bagus. Jadi nanti untuk link podcastnya gue taruh di bawah. Lu nanti cek kolom deskripsi aja ya. Sebenarnya kalau bisa ini belum ke ranah personal ya. Gue pernah bikin video, nanti gue taruh di deskripsi juga linknya. Gue di situ tuh menjelaskan tentang mengapa otak manusia itu bisa percaya sama hal nggak logis dan hal nggak masuk akal. Jadi di situ gue memang menggunakan pendekatan ilmu neuroscience gitu, ilmu tentang otak. Gue rekap sedikit ya. Jadi di neuroscience itu jawabannya mengapa manusia itu bisa percaya hal yang gak logis, gak masuk akal, karena otak manusia itu memang tidak dirancang untuk membedakan benar dan salah gitu sebenarnya. Otak manusia itu hanya dirancang untuk bertahan hidup selama mungkin, survive. Makanya itu juga yang melandasi mengapa orang-orang yang punya kesadaran di paling bawah itu masih pakai paradigma survival gitu. Jadi memang otaknya itu masih di otak purba gitu. Seperti itu. Yang dimana energinya juga rendah. Nah, soal energi ini nanti gue masukin aja ya videonya, karena gue juga udah pernah bahas tentang jumlah energi. Lalu di situ gue juga ini gue tuh sebenarnya kagum ya dengan orang-orang Indonesia itu yang punya keberanian gitu untuk membuktikan sesuatu gitu ya, membuktikan sesuatu atau mengedukasi orang-orang untuk lebih berpikir gitu, untuk lebih menggunakan akalnya gitu, karena akal itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan gitu, yang harusnya tuh kita tuh selalu gunakan seperti itu. Tapi di sisi lain sebenarnya ya gue tuh agak khawatir gitu, karena sebenarnya ketika melakukan hal yang seperti Ferry Irwan dilakukan itu punya resiko juga, yang dimana maksud gue terkadang kita itu ya, kalau kita bukan orang yang bisa punya punya power gitu, punya dana, punya backingan, itu harusnya lebih mikir sih. Tapi kan mungkin berbeda ya dengan orang-orang yang bisa punya banyak pertahanan gitu. Jadi maksudnya itu terkadang kita tuh harus berhati-hati dalam berbicara gitu kan, karena mulutmu harimaumu. Dan kalau gue sih percaya ya, semoga dia tuh memang sudah memikirkan gitu. Gue mengapresiasi, ada apresiasinya gitu gue tuh dengan dia sampai mau kayak gitu. Cuman dengan keadaan dia yang sudah punya keluarga gitu, itu lumayan beresiko sih. Bukan gue mikirin tentang apakah dia bakal disantet atau enggak, tapi lebih masuk akal kalau misalkan
manusianya gitu, karena kan kadang kita nggak tahu ya kalau orang tersinggung, kalau orang sakit hati, apalagi atau mungkin ladang uangnya tuh di apa ya, ladang uangnya diganggu gitu kan. Kadang kan orang tuh bisa gelap mata gitu. Itu yang maksud gue tuh, gue harap sih eh ya sudah dengan banyak pertimbangan itulah gitu. Seperti itu. Menurutku podcastnya banyak, bagus banget isinya, banyak dagingnya. Kalau misalkan bahkan kalaupun lo orang yang percaya santet ataupun lo nggak percaya santet, menurut gue tonton aja dulu gitu. Terkadang kita tuh butuh punya perluasan insight gitu. Sebenarnya kalau misalkan personal ya, gue masuk ke arah personal. Kalau misalkan gue, apakah gue dibilang percaya atau enggak? Gue tuh bisa tipe orang yang selalu di tengah-tengah gitu. Kayak maksudnya, kalau misalkan gue ngomong dulu deh, kayak kalau gue itu suka penasaran sama cara berpikir seseorang ketika percaya sesuatu, karena gue itu suka ngeliat pola-polanya gitu, suka mempelajari. Kenapa gue suka mempelajari pola-polanya, mempelajari mindsetnya? Karena dari mindset tuh terkadang gue jadi bisa tahu bagaimana cara seseorang itu bergerak, cara seseorang tersebut mengambil keputusan gitu. Karena pasti dari mindsetnya, dari sesuatu yang dia percaya, dari sesuatu yang dia yakini. Semua orang tuh kayak gitu. Dan maksudnya jadinya begini, contoh ya. Contoh ketika misalkan ada orang yang berdasarkan sains banget gitu kan, jadi logis. Ada orang yang bisa percaya sama hal seperti itu. Nah, gue tuh penasaran sama keduanya gitu. Nih, cara orang berpikir logis kayak gimana? Cara orang yang percaya sama hal seperti itu seperti apa gitu kan. Biasanya maksudnya orang yang percaya akan hal-hal yang gaib itu, hal-hal santet, pasti nggak ngerti kan cara berpikirnya orang logika, nggak mau mempelajari. Dan biasanya orang yang logis juga kayak nggak tertarik gitu. Nah, kalau gue tuh tertarik untuk mempelajari keduanya. Yang mendasar ya, kenapa ya gue tuh tipe orang yang seperti itu, karena menurut gue tuh banyak banget manfaatnya. Selain gue memang manusia entusias ya, gue tuh senang banget meriset manusia dan mempelajari kehidupan gitu. Karena kan sesuatu yang dipercaya itu ada di otaknya manusia, jadi itu masuk gitu ke dalam gue itu memahami manusia. Selain itu, punya guna ketika gue itu ngobrol, ketemu, mau itu di konteks bisnis ataupun di ngobrol biasa, gue tuh jadinya bisa seru atau masuk ke obrolannya gitu. Mau gue misalkan tiba-tiba ketemu sama yang percaya kayak gitu, gue bisa. Gue lagi ngobrol sama orang yang logis banget juga, gue bisa gitu. Dan bahkan ketika misalkan ketika terjadi fenomena tuh, atau ada sebuah case, gue tuh belajar untuk terbiasa kayak, nih kalau orang yang percaya pasti nggak menganggap fenomena ini tuh adalah contoh ya. Ini salah satu yang gue dapat juga dari konten podcastnya Deddy Corbuzier. Kayak kata Deddy Corbuzier itu, kayak ketika ada kesurupan massal, itu kalau dari segi psikologi itu kan bisa dari segi kesehatan itu tuh bisa, itu tuh penyakit fisik gitu. Gue lupa. Nah, kalau misalnya orang yang percaya hal gaib itu nyebutnya kesurupan. Dan rata-rata kalau di sekolah ada kesurupan massal itu kan biasanya manggilnya itu bukan dokter, tapi manggilnya itu adalah kadang dukun gitu, kadang kiai gitu. Jadi maksudnya yang contoh ya, bahwa apa yang kita percaya itu mempengaruhi keputusan, itu seperti itu. Apa yang lu percaya
pasti itu yang akan lu panggil kan ketika kejadiannya gitu loh. Makanya uniknya mempelajari pikiran manusia itu jadi bisa membaca pergerakannya orang tersebut gitu. Di strategi catur, kalau lu main catur itu akan bagus banget kalau lu sudah bisa mulai berpikir di depan orang yang akan melakukan gitu kan. Bisa punya strategi yang visioner banget kayak gitu. Atau misalkan di podcast itu juga disebutin kan bahwa kayak ada yang misalkan orang itu menganggap itu indigo. Kalau misalkan di orang psikologi melihat itu tuh skizo gitu. Dan ada beberapa orang juga yang awalnya tuh ngerasa indigo terus berobat ke psikiater atau psikolog terus udah jadi hilang gitu. Hantu-hantu yang tadinya ada tuh kayak gitu. Cuman kalau lu tanya sama gue, apakah gue termasuk yang percaya atau tidak ya dengan indigo gitu? Kalau gue tuh sebenarnya orang yang lebih kritis dengan efek moralnya. Jadi gimana ya? Karena terkadang ya, gue ngerasa ada di part-part hidup gue itu percaya sama hal kayak gitu. In a good way. Kayak misalkan kalau gue balikin ya, gimana dengan iman gitu. Dan kita ketika percaya sama Tuhan, kita tuh sama kan percaya pada sesuatu yang memang menurut gue tuh tidak ilmiah gitu. Tapi dia itu punya output membuat manusia itu menjadi lebih baik. Nah, gue juga sebenarnya tidak masalah dengan orang-orang yang sebenarnya percaya, tapi maksudnya tuh percaya hal mistis ya. Tapi sejauh mana kepercayaannya itu mempengaruhi moralnya dia gitu. Nah, yang biasanya gue lebih kritis itu adalah moralnya. Karena bahkan orang yang percaya sama Tuhan, kalau ngefeknya malah gak baik, itu gue tuh maksudnya lebih ke kayak berarti ada yang salah gitu dari cara lu nangkep konteks agamanya gitu, bukan agamanya yang salah gitu maksud gue. Sama aja ketika percaya hal-hal mistis juga menurut gue ada dampak positifnya seperti itu. Dan gue tuh jarang banget punya kebencian terhadap sesuatu ya. Maksudnya kayak gue tuh karena gue suka gitu nonton film horor, gue suka nonton thriller, gue suka, gue baca bukunya juga gue suka gitu. Kayak apa ya, menurut gue terkadang ya kayak entertain aja sih. Jadi kayak walaupun gue itu gimana ya, gue dalam melihat hantu ya. Kalau lu percaya hantu gak sih? Kalau sebenarnya kalau gue tuh kayak gue tuh selalu mencoba untuk respect ya sama hal apapun gitu. Termasuk karena menurut gue pun ada beberapa hal yang tidak bisa dilihat tapi ada. Walaupun bukan yang spesifik kayak misalkan yang kita kalau nonton film horor gitu loh. Nah, kayaknya kalau gue itu kadang tuh takut karena gue tuh kadang imajinasi banget ketika nonton film. Dan terkadang kita tuh kan dari kecil tuh suka dinasehatin yang ada hantu-hantunya gitu. Karena kan gak harus ya. Maksudnya kayak misalkan jangan main pas maghrib gitu karena nanti ada sandakala atau hantu gitu. Nah, maksud gue tuh harusnya gak harus pakai hantu-hantuan gitu untuk orang tua ngasih tahu anaknya kayak gitu sih. Kayak lebih ke misalkan ya harus pulang jam segitu karena misalkan harus mandi gitu, harus beribadah, harus makan gitu kan, itu tuh kayak lebih sehat lah menurut gua kalau ngasih tahu anaknya kayak gitu. Atau jangan suka main di gelap-gelap yang gelap gitu karena maksudnya takutnya tuh ada kriminal, kita kan nggak tahu kayak gitu. Jadi sebenarnya gua itu memang punya pemikiran memang lebih merasa harus menjaga diri itu sebenarnya dari manusia daripada dari hantu gitu. Walaupun ya gue udah bilang ya, gue tidak underestimate gitu seperti itu. Karena dan gue pun suka kok nonton
apa ya, gue tuh punya tontonan yang hantu-hantuan gitu, kayak gue nonton cerita-cerita hantu gitu. Tapi itu juga karena pembawaan dari storytellernya bagus gitu. Karena gue nggak suka juga sih kayak misalkan nonton yang kayak apa ya, penerawangan gitu, misalkan di daerah ini ada hantu, nah itu gue nggak suka. Karena mungkin apa ya, tingkat entertainmentnya tuh kurang gitu menurut gue. Jadi sebenarnya kalau gue tuh lebih ke ngerasanya ya mengapresiasi karya aja, entertain juga gitu. Dan uniknya kan di Indonesia tuh nama hantu aja banyak banget jenisnya gitu. Kayak gue aja nggak hafal-hafal gitu, kayak di daerah ini ada, di mana ada. Dan gue kasih contoh bahwa kayak hantu hantu di Indonesia tuh unik banget gitu, kayak apa ya, gue nggak tahu juga sih kenapa bisa ada penggambaran hantu tuh kayak gini, kayak gitu loh. Dan di podcast juga, gue di podcastnya Deddy Corbuzier, gue tuh setuju ya, kayak iya juga ya kalau misalkan kan santet tuh bisa ngirim-ngirim gitu kan. Kata dia tuh kenapa nggak dipusatin ke ekspedisi gitu, kayak bantuin orang yang belanja online shop gitu. Jadi kan kita nggak harus nunggu beberapa hari gitu, si paket tuh udah bisa nyampe gitu. Nah maksudku memang betul sih, kalau memang ada, emang bisa mengirim, akan lebih baik kalau untuk kebaikan gitu kan, atau bisa membuat bekerja sama gitu, kayak gitu. Dan uniknya juga ya kalau di Indonesia kan memang gue juga sempat baca atau dengar gitu bahwa ya memang pemerintah kita juga menggunakan apa sih yang buat nahan hujan gitu. Kayak gimana ya, gue hanya merasa bingung aja sih kalau misalkan pemerintah lagi kayak gitu. Sepertinya lebih tepatnya gue ngomongnya kata-katanya gue bingung. Dan kalau misalkan sebenarnya udah dari zaman dahulu ya, bahkan di bukunya Tan Malaka juga, kalau lu pernah baca Madilog, itu udah dijelasin bahwa ada yang namanya itu logika mistika. Artinya itu adalah cara berpikir, kepercayaan manusia pada hal-hal yang mistik, yang sebenarnya itu menghambat kemajuan negara Indonesia gitu. Mungkin maksudnya itu apa ya, in a bad way gitu. Gue kasih contoh sesuatu yang positif ya, ketika orang percaya sama hal mistis atau gaib nih. Ada beberapa orang yang lebih nurut, dikasih tahu kalau Pak ada mistisnya. Contoh, jangan ngomong sembarangan ya di sini karena ada penunggunya. Atau jangan melakukan hal yang tidak baik di sini gitu, karena ada penunggunya. Jangan buang sampah sembarangan. Dan mereka tuh nurut gitu. Tapi kalau dikasih tahu harus belajar ngomong yang baik dimanapun, kapanpun, buang sampah jangan sembarangan karena misalkan menimbulkan banjir, atau misalkan jangan melakukan sesuatu yang tidak baik sembarangan karena berhubungan dengan moral, kadang nggak nurut loh. Uniknya tuh seperti itu ya. Dan gue tuh kadang mencoba menarik benang merah ya. Beberapa orang yang percaya hal seperti itu terkadang memang percaya juga sama Tuhan gitu. Dalam artian tuh kan ya kayak gitu, ketika hal itu terjadi, mereka itu pasti berpikir kan, misalkan manggil tokoh agama, orang yang ngerti agama, kayak gitu. Dan itu tuh kadang jadinya kan sebenarnya di sisi lain itu ada yang jadinya percaya sama Tuhan gitu. Jadi bagus, positif gitu kan. Ya terkadang kan hidayah itu datang dari mana saja gitu. Cuman mungkin kalau gua bisa ngasih saran ya, untuk hal yang seperti ini itu sebenarnya kalau misalkan tidak di konteks menikah,
itu sebenarnya mau ada perbedaan seperti ini nggak terlalu masalah sih kalau buat gue pribadi. Cuman kalau di konteks menikah itu big deal menurut gue, karena terkadang kepercayaan seseorang itu bisa mempengaruhi eh, cara dia problem solving, dan itu bisa jadi masalah kalau beda banget gitu. Kayak misalkan kalau gue kayaknya tidak bisa gitu, misalkan contoh gue nggak bisa kalau punya suami terus suami gue tuh mikir bahwa bisa dapat duit itu dari pesugihan gitu. Selain gue nggak respect ya, kayak gue ngerasanya terlaluan gitu. Kan dia tuh bakal cocok kalau sama wanita yang merasa itu jalan yang benar. Kalau menurut gue tidak. Kayak menurut gue penting ya, terkadang lo ketika dekat sama seseorang atau kenalan atau lo pacaran gitu, lo coba cari tahu tentang hal yang kayak gininya tuh beda banget atau enggak gitu, karena terkadang bakal bisa jadi masalah besar kayak gitu. Karena kan gini, terkadang ketika misalkan lo menikah ya, terus terjadi sesuatu, misalkan lo sakit nih, misalkan lo itu tipe orang yang lebih percaya ke medis gitu ya, ke kedokteran. Kan kadang ada saat dimana lu sakit itu ya, misal lu sakitnya tuh tidak bisa ngapa-ngapain, kan berarti yang ngambil keputusan ini pasangan lu. Kalau pasangan lu nya lebih condong percaya ke hal-hal mistis, dia tuh pasti bakal bawa lu ke pengobatan yang mistis gitu, bukan yang langsung ke misalkan rumah sakit. Nah kayak gitu maksud gue. Dan banyak hal lainnya sih, jadi pikirin deh. Jadi kalau gue konsepnya selama itu bukan masuk ke ranah pernikahan sih, gue mah respect aja, dan selama hal itu juga nggak membuat lu jadi pribadi yang tidak baik gitu. Maksudnya gimana? Misalkan lu percaya sama hal mistis ya, terus misalkan lu jadi nggak mau kerja gitu, lu lebih milih pesugihan, atau misalkan lu jadi pengen good looking, lu pasang susuk gitu kepikiran, atau lu pengen nyantet orang gitu, atau lu pengen melet orang gitu, atau maksud gua tuh kalaupun lu memang nggak bisa banget, nggak percaya sama hal-hal yang kayak gitu, coba lu tuh lebih kritis ketika lu misalkan datang ke tempat kayak gitu. Kayak misalkan lu datang ke dukunnya, lu tuh tetap pakai akal lu gitu, bahwa maksudnya ini gimana ya, membahayakan diri lu enggak gitu, resikonya apa sih gitu, sejauh mana gitu, kayak maksudnya ada tindakan yang asusila tidak gitu, normal enggak sih, kayak gitu. Jadi kalau gue sih selama ini seperti itu ya, ngerasanya gitu ya. Maksudnya gue kalaupun ketemu sama yang percaya sama hal mistis, gue ketemu sama yang logis, ini gue nyambung aja gitu, karena memang gue tuh bukan tipe orang yang merasa harus menentukan pilihan gitu, nggak harus biner, nggak harus pro kontra gitu, karena gue kadang memang suka mempelajari semuanya. Bahkan gue mempelajari tentang medisnya juga, gue mempelajari psikologi juga, gue mempelajari juga orang-orang yang percaya sama hal mistis gitu. Kalau di Indonesia sih soalnya masih lumayan kental ya, jadi maksudnya ada masa-masanya gue membutuhkan pengetahuan itu. Kayak contohnya gue nggak terlalu into banget teori konspirasi, tapi gue ada gitu. Kalau misalkan tiba-tiba ketemu nih, gue tuh bisa tetap ngobrol gitu sama orangnya. Karena gue lebih suka memperluas pengetahuan gue sih, untuk bisa ngobrol apapun atau ngobrol sama siapapun dengan basic orang yang seperti apa gitu. Karena gue tuh tipe yang gue bisa ngikutin juga gitu. Orangnya mau tiba-tiba ganti tema juga, gue bisa kayak gitu. Dan gue sangat menyarankan lo nonton yang podcast
episodenya dari Corbuzier yang sama Ferry Irwandinya ya, karena banyak banget insight-nya sih menurutku, dan apa ya, ada jokes-jokesnya juga lah seperti itu. Kalau lu tanya sama gue, bisa gak sih merubah cara berpikir orang yang misalkan yang percaya mistis jadi enggak? Menurut ini kalau gue coba menurut gue, plus yang gue juga pakai basic psikologi ya dan neuroscience, menurut gue bisa kalau orangnya sendiri yang mau merubah mindsetnya. Tapi nggak bisa ketika orangnya nggak mau merubah mindsetnya. Maksud gua, kalau misalkan ini sampai karena menikah, itu lebih baik lu pikirin untuk jangan merubah orang gitu, karena terkadang bisa juga menimbulkan ketersinggungan. Maksudnya misalkan lu logis banget nih, terus ternyata lu mau menikah sama orang yang percaya banget sama hal kayak gitu, sangat percaya gitu kan. Maksudnya kalau lu nanya sama gue, lu konsul sama gue akan saranin kalau bisa sih jangan berpikir pengen merubah, ya lu pikirin aja dari sekarang kira-kira bisa menerima atau enggak gitu, karena lumayan bisa jadi masalah sih nanti. Ada banyak masalah yang tidak terbayangkan lah ketika perbedaan tentang hal yang seperti itu gitu, tentang cara berpikir dan cara mengambil solusi gitu ketika ada masalah kayak gitu. Baru tahu bahwa ternyata ada KUHP-nya santet, kalau nggak salah itu di 225, pasal 225 KUHP tentang santet. Lo bisa nanti coba searching aja ya, walaupun gue ngerasa itu unik banget sih, kayak gimana gitu. 252 KUHP tentang santet, unik banget ya, gimana dia itu bisa ada di KUHP. Dan ya kan terkadang kalau di ranah hukum kan kita harus pakai bukti, itu gue buktiinnya tuh gimana gitu, karena gue juga kan belajar hukum ya. Maksudnya buktiin di santet tuh gimana gitu, pelaku santet tuh. Menurut gue hal unik lainnya itu karena di situ tuh kan dari Corbuzier tuh mentalis juga, jadi emang dia tuh memberikan insight juga tentang kayak banyak teknik-teknik dari pesulap gitu yang memang bisa juga gitu membuat seseorang itu mengira bahwa itu tuh sesuatu yang magic gitu, magician kan makanya namanya juga. Jadi maksudnya lo tuh jadi bisa, kalau misalkan orang punya mindset ini pasti mikirnya jadi ini jadi itu, jadi lo tuh ngerti gitu. Yang gue sering bilang bahwa mindset seseorang itu mempengaruhi banyak hal, termasuk apa dari sudut mana dia lihat, dan juga tentang akan mempengaruhi pergerakan dia dan bagaimana cara dia itu memandang suatu masalah, plus dalam tentang mencari solusinya gitu, dalam memilih solusi. Itu semuanya berawal dari mindset, makanya luar biasa banget.